Mas Suryo, banyak yang cerita di komentar gitu kan, mungkin berdasarkan personal history-nya. Ada yang cerita tentang kalau dia ini tidak mendapatkan formasi pada saat tahap pertama kemarin. Lalu nggak dapat formasi, lalu ada juga yang karena banyak peserta seleksi yang nilainya tinggi namun kalah sama ex THK 2. Ya. Bagaimana Mas Suryo menanggapinya? Nah ini tadi kan saya sampaikan bahwa non ASN ini kan variasi kategorinya macam-macam. Nah pada saat proses penyelesaian ini kan kita lakukan sesuai dengan urutan prioritasnya. Nah THK 2, lalu kemudian ada non ASN yang database BKN. Nah sebetulnya pemerintah dengan DPR itu komitmen untuk menyelesaikan 1,7. Nah 1,7 itu di dalamnya itu ada THK 2, ada database BKN. Nah THK 2 ini sebetulnya pendataan lampau dari tahun 2009 lalu. THK 2 itu. Nah sementara untuk yang database BKN ini hasil pendataan 2022 kemarin. Nah sehingga kelulusan didasarkan pada prioritas THK 2 terlebih dahulu, walaupun nilai yang bersangkutan itu lebih rendah dari yang database BKN, karena prioritas kelulusan THK 2 terlebih dahulu. Kalau THK 2 selesai baru kemudian database BKN, kira-kira seperti itu. Nah lalu kemudian pertanyaan Mas Dika, bagaimana dengan yang tidak dapat formasi? Nah sebetulnya melalui Kepmen, beberapa Kepmen, kebijakan-kebijakan Kementerian Pan-RB melalui Ibu Menteri itu, prinsipnya kami komitmen sekali lagi menyelesaikan non-ASN ini. Melanjutkan tadi soal pemerintah berkomitmen bersama DPR untuk menyelesaikan tenaga non-ASN ini berdasarkan prioritasnya. Ya, ada yang dari database, ada juga yang dari THK 2 tadi. Mas Suryo, ada juga yang bertanya, bagaimana kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN baik yang terdata ataupun yang belum terdata? Karena sepertinya pemerintah hanya fokus di yang terdata oleh BKN dulu. Sekarang kalau orang baru ini gimana? Ya, kalau dari kebijakannya begini. Jadi itu diselesaikan dan ditata begitu. Nah, prinsip pemerintah menghindari PHK massal. Menghindari PHK massal. Jangan sampai orang-orang non-ASN ini diberhentikan. Nah, kita berikan kesempatan kepada teman-teman non-ASN yang tidak terdata mengikuti kesempatan, mengikuti seleksi. Ya kalau nilainya bagus, layak ya mungkin bisa. Nah, selain itu instansi ada banyak instansi juga pada saat proses melakukan pendataan itu mereka sanggup untuk membayar lebih dari formasinya, itu lebih dari non-ASN yang terdata, karena ada beberapa waktu itu ketinggalan terdatanya. Dan sebetulnya mereka memenuhi kriteria gitu. Nah ini kan diberikan kesempatan, tetapi sekali lagi karena komitmen kita selesaikan 1,7, prioritasnya tetap yang terdata terlebih dahulu. Itu dulu kita selesaikan. Oke, melanjutkan Mas Suryo, bagaimana kalau ada suatu daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K? Apakah masih ada kesempatan bagi teman-teman rekan ASN yang non-ASN juga menjadi P3K paruh waktu di daerah tersebut? Nah ini seleksi tahap 1 ini kan sudah dimulai dan sudah akan segera diumumkan. Nah dari perjalanan ini kita kan ada tahap 2. Nah dari 1,7 yang komitmen untuk kita selesaikan sampai dengan tahap 1 yang nanti akan diumumkan, itu ada sekitar 390 ribuan itu belum mendaftar. Nah, termasuk instansinya tidak mengusulkan. Nah, ini kita berikan kesempatan di tahap 2 ini, termasuk instansi dan orang-orang itu kita bantu untuk melakukan pendaftaran di tahap 2 ini, Mas Dika. Jadi, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 salah satu kenapa ada tahap 2. Nah, ini untuk mengantisipasi. Di tahap 1 ada instansi yang belum mengusulkan dan ada non-ASN yang belum mendaftar atau yang TMS dan lain sebagainya. Nah, ini di tahap 2 ini. Nah, mudah-mudahan dengan tahap 2 ini instansi juga segera mengusulkan. Karena penyelesaian ini kan amanat undang-undang itu kan Desember 2024.
kita coba selesaikan, walaupun nanti mungkin selesainya agak lebih dari sekitar beberapa bulan ya, karena ini kan proses. Nah, instansi diberikan kesempatan di tahap 2 ini sebetulnya, karena nanti penyesuaian itu kan di belakang nanti setelah seleksi. Nah, penyelesaian non ASN ini kan tidak bisa hanya Menpan, hanya BKN, karena non ASN itu adanya di instansi. Jadi kunci penyelesaian non ASN ini di instansi. Jadi banyak teman-teman non ASN ini Menpan seperti apa, BKN seperti apa. Padahal kan yang ngangkat itu di instansi. Lalu ya kita harus komitmen sama-sama. Pemerintah itu kan bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN. Terutama instansi inilah kuncinya. Kalau instansinya ya kalau memang harus komitmen juga instansinya. Karena honorernya itu ada di sana. Bekerjanya itu di sana. Jadi makanya kami selalu sampaikan, sosialisasi kita selalu, komunikasi kita selalu kita bangun dengan instansi, apa persoalannya, kira-kira seperti itu. Bahkan di tahap 2 ini teman-teman yang non ASN di tahap 1 tidak mendaftar atau yang TMS dan sebagainya, kita bantu di tahap 2. Kita mapping, bahkan kita buatkan jabatan keranjang supaya mereka nggak TMS lagi. Gitu. Jadi untuk berubah, cuman hanya memang tetap harus instansinya yang melakukan konfirmasi. Nah, kenapa? Karena instansi yang punya non ASN masih dibutuhkan atau tidak, orangnya sudah meninggal atau masih ada, termasuk apakah ini juga berkelakuan baik dan lain sebagainya. Kita perlu konfirmasi, data kita mapping, kita sampaikan ke instansi. Nah, instansi melalui sistem tinggal konfirmasi apakah masih dibutuhkan atau tidak. Nah, ini di tahap 2 ini yang kita bantu untuk teman-teman yang terutama yang database ya sebagai prioritas, kita selesaikan di tahap 2. Nah, ini kan sudah diperpanjang sampai tanggal 7 Januari ya. Mudah-mudahan nanti sampai 7 Januari kalau dilihat datanya sudah banyak ya, sudah banyak. Mudah-mudahan tidak mundur lagi. Karena ya itu sekali lagi kami perlu kerjasama dengan instansinya. Kuncinya itu di instansi sebetulnya. Kita sudah buatkan fasilitasnya, kebijakan sudah kita buatkan, fasilitas infrastruktur sudah dibuatkan oleh teman-teman BKN. Konfirmasi tinggal kita sampaikan data ke ke instansi. Nah, instansi melakukan konfirmasi. Jadi titik akhirnya sebenarnya nantinya semua instansi itu jadi tidak akan ada teman-teman P3K yang tidak punya formasi di instansinya. Ya. Itu akhirnya kan sebenarnya. Di tahap 2. Di tahap kedua ini. Saya mau kasih challenge dulu buat Mas Suryo. Gimana? Mas Suryo boleh nggak kasih pesan kepada para pelamar P3K atau masyarakat umum yang nantinya punya niat untuk mendaftarkan diri menjadi P3K di instansi pemerintah? Oke, Mas Suryo. Monggo Mas Suryo. Ya, baik Mas Dika dan teman-teman sekalian. Proses penyelesaian untuk non ASN ini amanat dari Undang-Undang 20. Nah, amanat dari Undang-Undang 20 ini harus kita selesaikan Desember 2024. Tetapi kita masih perpanjang sampai tanggal 7 Januari. Nah, tanggal 7 Januari ini harus dimanfaatkan dengan baik karena kesempatan hanya datang sekali. Dan kepada teman-teman instansi yang sudah melakukan konfirmasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan bersama itu, ini baru 96 instansi. Baru 96% instansi. Jadi masih ada 4% yang belum melakukan konfirmasi. Artinya teman-teman non ASN yang ada di instansi tersebut belum bisa mendaftar ketika instansi belum melakukan konfirmasi. Nah, kami mohon bantuan teman-teman instansi yang termasuk di dalam 4% itu untuk segera lakukan konfirmasi supaya teman-teman non ASN bisa segera mendaftar sampai dengan tanggal 7 Januari ini. Jadi kita upayakan bersama Menpan, BKN dan instansi yang lain termasuk instansi yang di daerah untuk segera lakukan konfirmasi supaya teman-teman instansi pemerintah teman-teman di non ASN di instansi pemerintah segera melakukan submit pendaftaran. Jadi kuncinya juga ada di instansi. Instansi, ya? Kuncinya sebetulnya instansi karena ada di sana. Kalau instansinya nggak melakukan konfirmasi, teman-teman tenaga non ASN ini nggak bisa daftar. Nggak bisa daftar. Sampai di deadline tanggal 7 Januari. Betul. Oke, siap.